Gara-gara laptop ini nih ya, yang harusnya akhir tahun itu waktunya liburan, gua kemarin malah me time asik main game. Ini adalah Legion 7 16i AX10 varian yang tertinggi, udah pakai GeForce RTX 5070 laptop GPU dan juga Intel Ultra 9. Gua pakai laptop ini dengan full powernya atau performa maksimalnya thanks to aplikasi Legion Space dan juga fitur-fitur Nvidia yang bikin pengalaman main game itu bisa naik kelas ya. Gua bisa pakai Nvidia DLSS 4, Ray Tracing, Nvidia Reflex dan lain-lain. Gua suka sama warna putih Glacier White ya di laptop ini. Finishing matte-nya ini cakep banget, beneran looks clean dan elegan. Build quality-nya juga solid banget pakai aluminium dan kalian lihat ya frame-nya, cutting-annya, sudut-sudutnya ini rapi banget. Laptop ini gede, panjang 36 cm, lebar 26,3 cm. Waktu ditutup dia punya tebal 17,9 mm di bagian yang paling tebalnya. Bobotnya sendiri masih under 2 kg sedikit ya. Jadi buat sebuah laptop gaming ini bisa dibilang nggak terlalu berat-berat amat ya. Untuk I/O ports-nya di sebelah kiri ada satu USB-A 3.2 Gen 1 always on, satu USB-C 3.2 Gen 2, satu USB-C Thunderbolt 4. Keduanya support power delivery 100W dan DisplayPort 2.1. Terus ada combo audio jack. Nah, di belakang ada charging port dan satu HDMI 2.1. Di kanan ada satu USB-A 3.2 Gen 1 dan juga satu SD card reader. Seperti yang gua bilang di awal, ini adalah varian tertinggi dengan GeForce RTX 5070 laptop GPU dan juga Intel Core 9 Ultra Gen 2, RAM-nya dual channel 32GB DDR5 dan storage 1TB NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD. BTW storage-nya ada 4 slot, konektivitasnya Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.4 dan OS-nya dia pakai Windows 11 Home Edition. Layarnya OLED 16 inci 2560x1600 pixel, artinya rasionya 16:10. Dia punya 100% DCI P3, kontras ratio 1 juta banding 1, refresh rate 165Hz, support display HDR True Black 1000, Dolby Vision, to flow blue light, high gaming performance dan juga flicker free. Nah, sebelum gua benchmark dan main game, gua mau info dulu. Semua tes gua lakuin di ruangan ber-AC yang gua set di 20 derajat Celcius. Dan karena gua mau dapetin performa mentoknya, jadi gua mentokin semuanya melalui menu custom di aplikasi Legion Space. Nah, apakah aman? Seharusnya aman ya, karena kita juga limit suhu maksimal CPU dan GPU-nya. Ini sekalian juga buat ngetes cooling sistemnya. Namanya Legion Cold Front yang katanya salah satu yang terbaik di kelas laptop gaming. Well, kita lihat hasil benchmarknya dulu. Di Geekbench 6 dapat 2959 untuk single core dan multicore-nya ada di 19.477 poin. Di GPU benchmark dengan API OpenCL dapat skor 141 ribuan dan API Vulkan di 130 ribuan. Lanjut 3D Mark di Speedway skornya ada di 3415 dengan frame rate average 34,15 fps. Lalu di Steel Nomad dapat 2988 dengan frame rate average-nya 28,89 fps. Dan di Time Spy average skornya ada di 14.105 dengan CPU skornya 16.752 dan GPU skornya 13.723. Well, angkanya ini termasuk tinggi ya. Nah, buat gaming gua tes beberapa game dengan ray tracing on khusus untuk game yang support ya. Misalkan kayak di Black Myth Wukong, ini grafiknya gua set ke very high dengan ray tracing very high juga. Dengan settingan ini pasti kendalanya ada di frame rate yang nggak terlalu tinggi. Nah, gua pakai DLSS 4 dan multi frame gain juga di sini gua aktifin. Nah, DLSS ini nyuruh GPU untuk ngerender ke resolusi yang lebih rendah lalu di upscaling ke resolusi natifnya. Jadi kita bisa dapat frame rate yang cukup tinggi. Di settingan multi frame gain 2x atau 2 kali dapat sekitar 50 fps, di frame gain 3x ada di sekitar 70 fps dan di 4x dapat 90 fps, bahkan kadang tembus 100 fps. Frame rate segini itu terasa nikmat ya. Apalagi kalau fitur ray tracingnya ini aktif, bikin kontras lebih hidup dan shadownya juga jadi lebih realistis, eye candy banget. Next di Cyberpunk 2077, di sini dengan settingan ray tracing ultra dan resolusi natif, gua masih bisa dapat frame rate 50-60 fps yang artinya ini nyaman banget. Dan kalau kita aktifin multi frame generation di 4x langsung naik ke 130-140an fps. Gue juga coba game esports yang support Nvidia Reflex kayak Dota 2 ini dengan settingan serba high dan ultra dia bisa dapat 85-107 fps. BTW Nvidia Reflex ini fungsinya buat ngurangin latensi apalagi game yang
perlu teamwork, kompetitif kayak Dota 2 ini, jadi respon pas kita ngeklik buat mukul atau nembak itu nggak ada delay sama sekali. Terlihat dengan jelas latensinya saat gua main ini terbilang rendah ya. Gue juga mau apresiasi cooling sistemnya Legion Cold Front Hyper yang berhasil ngejaga suhu laptop ini stabil banget ya, walaupun lagi kerja keras. Suhu selama main game itu masih sangat stabil. Intinya dia punya dua kipas yang punya tugas yang berbeda. Yang satu itu buat ngebuang hawa panas dari dalam laptop keluar, yang satunya lagi ngalirin udara fresh dingin dari luar ke dalam laptop. Nah, untuk ray tracing dan juga frame rate tinggi itu nggak akan terasa nikmat kalau layarnya biasa aja. Nah, layar laptop ini dia bisa ngasih warna yang vivid, kontrasnya dapet banget, dynamic range-nya juga luas dengan refresh rate tinggi tapi dia minim latensi. Untuk dipakai nonton juga nikmat banget ya. Di YouTube support HDR, nggak ada warna yang kelihatan wash out sama sekali. Di Netflix juga udah support Dolby Vision, skin tone-nya juga berasa akurat banget. Terus ada dua speaker 2 watt besutan Harman yang suaranya juga udah cukup lantang, detailnya juga sangat baik, dia punya layering yang baik, jadi speakernya ini enak buat main game ataupun nonton. Kita bisa tuning atau ulik-ulik sedikit di aplikasi Nahimic. Nah, buat edit video kayak di Adobe Premiere Pro ataupun DaVinci Resolve juga berasa effortless di laptop ini secara ada teknologi CUDA dan Tensor Core. Buat playback aman, grading warna lancar, pas render juga satset kebantu NVENC atau Nvidia encoder. Sangat reliable buat yang mau cari laptop gaming sekalian buat ngedit video juga. Nah, gue juga running Blender Benchmark dan hasilnya kayak gini. Kalau dipakai buat kerja, ini touchpadnya jujur terasa kecil buat ukuran laptop gaming yang gede kayak gini, tapi touchpadnya gue akuin tuh enak banget, dia smooth, akurasinya juga sangat baik, tombolnya clicky dan cukup responsif. Surprisingly gue suka banget dengan keyboardnya, dia punya key travel 1,6 mm yang ngasih feedback smooth dan bouncy. Ukurannya juga pas, ada number padnya juga di sebelah kanan, dan keyboardnya ini punya backlit RGB di setiap keycapsnya. Tangan juga nggak berasa pegel ya, karena area palm rest-nya ini luas banget. Webcamnya punya resolusi 5 megapiksel dengan IR blaster dan e-shutter yang ada di sebelah kanan laptopnya. Webcamnya ini udah bisa ngasih kualitas yang sangat desain buat kita pakai meeting online, dan pastinya laptop ini bisa running Windows Studio Effect dengan effortless. Mikrofonnya ada dua yang ada di sebelah kanan kiri laptopnya, sama mikrofonnya juga ini desain juga untuk meeting online. Terus kita juga bisa pakai aplikasi Nvidia Broadcast yang udah pakai AI buat meeting online ataupun kalau mau live streaming. Ada beberapa fitur di aplikasi ini, kayak untuk mikrofonnya kita bisa aktifin noise removal, ada room echo removal, dan juga studio voice. Untuk kameranya juga ada fitur kayak virtual background, noise removal, auto frame, eye contact, dan virtual key light. Buat streaming di Nvidia GeForce RTX 50 series ini juga udah support hardware encoder AV1 yang nantinya videonya 40% itu lebih efisien dibandingkan kodek H264. Dengan begini, Nvidia ngeklaim itu bisa ningkatin kualitas video dari 1080 ke 1440 dengan running di bitrate dan effort yang sama. Nah, untuk penggunaan harian menurut gua laptop ini agak lumayan effort kalau kita mau pakai buat kerja mobile, lebih jos buat dijadiin desktop replacement. Baterainya ada di 84 watt hour yang selama gue pakai bisa ngasih lifetime 3-4 jam aja. Yes, laptop ini memang haus daya ya, tapi karena ini adalah sebuah laptop gaming jadi terasa wajar aja. Untuk batok chargernya juga gede dan punya daya di 245 watt. Kesimpulannya, gue merasa sangat puas main game di laptop ini, apalagi Nvidia provide banyak banget fitur yang bisa naikin tingkat kepuasan kita untuk bermain game ya. Gue juga bisa ngerasain kestabilan dari Legion 7 ini kayak udah jadi perpaduan yang sempurna banget ya. Dan jangan lupa untuk Lenovo juga dia ngasih kita 3 tahun warranty dan 3 tahun ADP Accidental Damage Protection yang bikin laptop ini sangat aman dipakai sampai 3 tahun ke depan. Dan gue pribadi juga merasa bahwa dalam 2 tahun belakangan ini memang masanya Lenovo ya, karena dia bukan cuma ngasih produk yang bagus tapi juga proteksi yang paling panjang dibanding para kompetitornya.